Hai, Assalamualaikum. Halo Angkasa, Angkatan 11 SMPHT. Ibu pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Crazy Your Heart yang menjadi kolaborasi IPA Prakarya di PJBL kelas 9. Jadi, simak baik-baik ya. Oke, teman-teman, untuk langkah-langkahnya sendiri ada beberapa langkah yang mesti kalian perhatikan dan mesti kalian jalani prosesnya secara detail. Nah, untuk hashtagnya sendiri nih, Ibu bikin hashtagnya Milky Day SMPHT dan ini sebagai bukti kalian membuat Crazy Yogurtnya, kemudian kalian bisa posting juga visual resepnya di sana. Ya, jadi langkah yang pertama adalah silakan kalian membuat visual resep satu kreasi olahan yogurt yang akan disajikan pada saat PJBL Milky Day. Nah, visual resep ini kalau misalnya kalian sudah pernah posting di Google Drive yang sudah pernah di-share Bu Ina, tapi belum sesuai kriteria, silakan posting ulang. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu bukan visual resep kreasinya ya, tapi visual resepnya baru info doodle yogurt awal ya, bagaimana caranya membuat yogurt. Nah, sekarang silakan kalian buat visual resep satu kreasi olahan fix ya yang bakal diolah nanti di sekolah di pekan ketiga ya, PJBL Milky Day, pekan terakhir untuk penilaian kreasi yogurt. Nah, langkah kedua adalah silakan prepare alat bahan yang diperlukan untuk kreasi olahan yogurt kalian. Yang pasti alat bahannya disesuaikan, dan kalau ada pertanyaan, Bu gimana ya kalau aku bikinnya tuh yang harus dibukukan nih dari rumah, harus dingin misalnya bikinnya es kah atau puding atau mungkin adonannya perlu waktu lama, silakan sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Bisa jadi di sekolah itu tetap ada yang harus diolah meskipun setengah prosesnya. Yang pasti di sekolah adalah penyajian, pengolahan, ada pengolahannya, ada penyajiannya, dan penilaian oleh juri dari tim guru ya, begitu. Oke, kemudian yang langkah ketiga adalah silakan kalian nanti saat hari H, hari Senin itu bersiap mengolah, menyajikan, sekaligus mendokumentasikan hasil kreasi olahan yogurt di hari H Milky Day. Ini hari spesial ya, karena terakhir di project PJBL Milky Day pekan ketiga, dan ini akan menjadi materi prakarya pengolahan ya, materi prakarya pengolahan. Itu ya langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan. Kemudian nah, setelah ini silakan kalian perhatikan juga nih, gimana sih visual resep yang harus kalian buat. Visual resep ini perlu kalian buat banget. Kenapa? Karena ini akan menjadi panduan diri untuk membuat kreasi olahan pada saat jam PJBL ya. Contohnya di sebelah kanan ya, sebelah kanan kalian di layar itu ada terlihat ya. Itu ada visual resep satu kreasi olahan yogurt dengan menu utamanya oatmeal smoothie, dan di sini ada gambar dominannya oatmeal smoothie-nya dan beberapa bahan yang diperlukan ya. Silakan kalian buat seperti ini, kerjakan di sketchbook, beri warna dan upload di Google Drive, Milky Day SMPHT, selambatnya hari Ahad 16 Oktober 2022 ya. Oke, jadi untuk visual resepnya sendiri silakan Ibu tunggu sampai hari Minggu ya. Ini akan menjadi catatan juga, apakah kalian rata-rata ngambil kreasinya variatif kah atau jangan-jangan janjian. Kalau yang sama jadi gak ramai dong, karena tidak bervariasi, dan mungkin kalau sama tuh jadi untuk penilaiannya sendiri jadinya nggak akan maksimal ya, begitu. Oke, selanjutnya, nah, bahan utama yogurt buatan sendiri lebih diutamakan, karena kalau kalian bikinnya sendiri benar-benar dari awal banget nih ya, dari waktu pas PJBL pekan ini tuh kan pas hari Senin awal kalian sudah buat tuh di sekolah. Nah, itulah yang akan menjadi bahan utama yogurt yang dikreasikan. Tapi masalahnya adalah kalau habis gimana, Bu? Nah, kalau habis solusinya adalah bikin lagi. Pastikan kalian bikin lagi, dan prosedurnya tuh sama kayak waktu bikin di sekolah. Jangan sampai, Bu gimana dong, karena di kita di rumah nggak ada termometer, gimana ngukur suhunya. Nah, di video yang pernah Ibu buat itu bareng Bu Dian dan Bu Ina, itu di situ ada catatan, kalaupun tidak punya termometer, kalian pakai feelingnya mengikuti instruksi, nggak terlalu mendidih, sudah keluar uapnya ya, uap dan asapnya tanpa mendidih, dan nantinya kalian bisa memasukkan biokulnya saat suhunya sudah hangat kuku, dan itu pakai feeling ya, begitu. Tapi sebisa mungkin kalau masih ada yogurtnya yang kemarin kalian buat, itu sudah bisa menjadi bahan utama yang nantinya akan diolah ya.
Oke, nanti kalau misalnya sudah disiapkan bahan utama yogurtnya, ya, alat bahannya sesuaikan dengan kebutuhan kreasi kalian. Jadi alat yang dibutuhkan bisa jadi kompornya, alat masak, kemudian wadah penyajian. Nah, ini bakal jadi sesuatu yang nilainya ngaruh banget. Kenapa? Kalau wadah penyajiannya menarik, wadahnya bersih, rapi, terus menarik, dan eye catching banget buat didokumentasikan, itu akan mempengaruhi juga. Dan jangan lupa rasa pun pasti dinilai ya. Jadi soal penyajian itu pasti rasa, penyajiannya, dan pokoknya intinya kreativitas masing-masing kalian lah yang akan menentukan. Kemudian jangan lupa bahwa bahan-bahan yang diperlukan ya, bahwa bahan-bahan yang pastinya akan dipakai saat kreasi di hari Senin ya, begitu. Dan yang pasti penilaian penyajiannya buat penyajian kreasinya dipisah lebih dari satu wadah ya. Kenapa? Karena satu wadah untuk dinilai dewan juri, dinilai untuk tim guru yang akan bertugas untuk juri di tiap-tiap kelas, dan wadah lainnya untuk kalian konsumsi sendiri, atau kalian bikin platingnya itu benar-benar ada buat jurinya ada, tapi buat kalian juga ada ya, begitu. Nah, kemudian dokumentasikan hasil olahan kalian dan posting di IG kelas ya. Ambil angle yang menarik ala foto produk, dan jangan lupa sertakan visual resep yang sudah kalian buat. Jadi intinya tuh kan di atas meja tuh ada hasil kreasi kalian nih, hasil kreasi yogurtnya ada, kemudian visual resepnya juga disertakan, ditaruh untuk difoto bareng. Jadi foto kreasi dan foto visual resepnya dalam satu frame, ya disatuin. Yang pertama berarti stepnya yang tadi buat kreasi olahannya pas hari Senin, step kedua penyajian dan dinilai juri, dan step yang ketiganya jangan lupa posting kreasi di IG kelas ya, begitu. Jangan sampai gini nih, jangan sampai kalian lupa nih mendokumentasikan pas hari Senin, hasilnya udah bagus, rasanya juga enak, tapi lupa nggak difotoin. Nah, itu tuh ada sesuatu yang nggak maksimal ya. Jadi kurang terdokumentasikan dengan baik, itu sayang banget karena hasil kreasinya nggak ada dokumentasinya ya, begitu. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai untuk kreasi Milky Day di hari Senin PJBL kelas 9, silakan hubungi WhatsApp Bu Hilda ya, jangan lupa. Kalau misalnya ada sesuatu yang masih bingung, masih belum paham, silakan jangan sungkan tanyakan. Sebelum nantinya hari Senin kalian bingung, ketetaran gimana ya, bingung tapi nggak nanya-nanya kan nggak ada solusinya. Jadi silakan, kalau sudah menyimak video ini dan sudah paham, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalaupun masih ada yang ragu, ada pertanyaan dan kreasinya masih bingung, silakan jangan sungkan, tanya langsung ke Bu Hilda ya. Oke, terima kasih angkatan 11 Angkasa sudah menyimak video ini sampai habis dan gak di-skip. Mudah-mudahan hari Senin Milky Day kalian di hari terakhir PJBL kelas 9 Milky Day-nya lancar, dan kalian dimudahkan. Kalaupun ada kesulitan atau tantangan, semoga itu menjadi sesuatu yang menaikkan skill level up kalian, terutama dalam proses pengolahan prakarya ya, pengolahan hasil peternakan ya. Hasil peternakan itu susu menjadi yogurt ya, susu fermentasi. Terima kasih, semoga lancar, dan jangan lupa visual resepnya ditunggu ya sampai hari Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.